Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya, Dani Kurnianto, Editor-in-Chief Jurnal Infotel. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi tutorial jurnal series. Ini adalah series yang keempat. Nanti saya akan membahas mengenai judulnya adalah mengenal rules atau peran-peran yang ada di OJS 3. Peran-peran dalam proses editorial tentunya. Ada beberapa peran utama yang tentunya teman-teman sudah mengenal, yaitu editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor, proofreading, dan sebagainya. Ini adalah peran-peran yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Kemudian, selain itu juga ada beberapa peran seperti site administrator, kemudian juga journal manager, yang ini tidak kalah pentingnya ya, sebagai peran yang ada di OJS 3. Kemudian juga di OJS 3 ada peran-peran tambahan yang bisa kita create maupun bawaan pada saat instalasi OJS 3, seperti translator maupun desainer. Ini ada peran seperti itu di OJS 3. Dan kelebihan di OJS 3 adalah kita bisa meng-create peran baru yang belum ada atau belum disediakan oleh OJS 3. Lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan rules atau peran site administrator ya. Peran sebagai site administrator. Site administrator ini bertanggung jawab pada seluruh proses instalasi sistem OJS jurnal. Jadi yang bertanggung jawab terhadap instalasi OJS 3 pada server ini adalah site administrator. Kemudian yang kedua adalah memastikan pengaturan server secara akurat dan tepat. Kemudian yang ketiga, penambahan bahasa ya, bahasa yang digunakan dalam proses editorial atau bahasa yang digunakan di OJS 3. Bisa kita atur ya, bisa kita pilih apakah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ini bisa kita tentukan. Dan kemudian yang keempat adalah meng-create atau membuat jurnal baru di dalam sistem OJS 3. Ini materi yang sudah pernah kita sampaikan ya pada series yang pertama, yaitu meng-create jurnal baru pada OJS 3. Akun site administrator ini dibuat pada saat proses instalasi ya, dan hanya boleh ada satu akun administrator dalam instalasi OJS. Jadi pada saat instalasi akun sebagai site administrator ini nanti dibuat, sehingga tidak bisa kita buat ulang setelah atau menambah akun site administrator setelah OJS 3 terinstall, tidak bisa. Jadi hanya satu akun saja sebagai site administrator. Kemudian yang kedua adalah rules atau peran sebagai jurnal manager. Ya. Apa itu jurnal manager dan tanggung jawabnya itu apa saja? Yang pertama, tanggung jawab sebagai jurnal manager adalah pengaturan website jurnal. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi sistem OJS 3. Kemudian yang ketiga, pengaturan akun user. Jadi pengaturan akun user itu dilakukan oleh jurnal manager. Yang keempat, dapat juga seorang jurnal manager ini meregistrasikan atau mendaftarkan akun orang lain untuk berperan sebagai editor, section editor, copy editor, layout editor, dan sebagainya. Jadi yang menambahkan atau mendaftarkan akun sebagai editor dan sebagainya itu bisa dari jurnal manager.
Walaupun pada umumnya sebenarnya untuk meregistrasikan akun itu dilakukan oleh user itu sendiri pada saat pertama kali melakukan registrasi. Kemudian yang kelima adalah membuat section baru pada jurnal ya. Section biasanya kita gunakan untuk membagi bagian sesuai dengan bidang ilmu ya. Misalkan di situ ada bidang ilmu elektronika, bidang ilmu informatika, bidang ilmu telekomunikasi, sesuai dengan keilmuan jurnal. Dan biasanya section dibuat seperti itu. Sehingga nanti artikel-artikel yang masuk itu dimasukkan ke dalam section yang bersesuaian. Yang keenam adalah membuat review form atau lembar penilaian untuk reviewer. Nah, ini bisa kita buat review formnya ini. Yang membuat ini adalah akun sebagai jurnal manager. Kemudian tanggung jawab atau tugas yang ketujuh dari seorang jurnal manager ini adalah mengedit template email dari sistem OJS. Jadi kalau kita menginstal OJS ya, baik itu OJS 2 maupun OJS 3, di situ sudah disediakan template email ya, untuk bermacam-macam tugas ya. Misalkan ketika kita memberitahukan keputusan editor bahwa artikel ini diterima, ditolak, atau direvisi, atau sebagainya, atau kalau kita misalkan kita memberikan penugasan kepada section editor, di situ ada template-template email tersendiri, dan itu bisa kita edit, kita tambahkan atau kita kurangi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita pada saat instalasi menggunakan setting bahasa Inggris, otomatis template emailnya juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga kalau jurnal teman-teman itu adalah bahasa Indonesia, ya perlu diubah template itu, tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita tambahkan beberapa redaksi untuk memperbagus korespondensi dengan user lain seperti author dengan reviewer dan sebagainya. Kemudian tugas yang ke-8 adalah melihat statistik dan laporan pada sistem jurnal. Dan masih ada beberapa tugas yang lain dari seorang jurnal manager. Oke, selanjutnya adalah peran yang ketiga, ini adalah sebagai author ya. Author tentunya bertugas untuk mengirimkan naskah atau artikel secara langsung melalui website jurnal ya. Tentunya author ini sudah melakukan registrasi dulu ya, melakukan registrasi pada jurnal yang ditarget, kemudian baru dia melakukan pengiriman naskah. Yang kedua adalah menyiapkan metadata maupun informasi artikel untuk indeksasi. Kemudian yang ketiga, tugas author adalah dapat mengunggah banyak file ya, seperti datasheet, riset, instrumen riset, bahan riset, sumber teks, dan lain sebagainya. Pada saat kita mengirimkan naskah, itu bisa kita mengirimkan file-file pendukung riset untuk memperkaya bahan riset kita di jurnal yang kita tuju. Kemudian author juga bisa melacak dan memantau proses perjalanan artikelnya pada proses editorial ya. Mulai dari proses submission, review, copy editing, sampai pada tahap production, itu author bisa melacak sampai mana artikel itu telah diproses. Itu. Kemudian, selanjutnya, atau peran selanjutnya adalah sebagai editor. Ya. Ini penting ini. Karena sebagai pengelola jurnal, itu kita biasanya berperan sebagai editor, walaupun peran-peran lain juga banyak ya, sebagai jurnal manager atau editor, bahkan ada reviewer dan sebagainya. Tapi sebagai pengelola jurnal, peran sebagai editor ini perlu teman-teman mengetahui. Yang pertama, editor ini bertugas mengawasi seluruh proses review, editing, dan publishing. Ya. Kemudian di dalam proses editorial, ya, editor ini bisa memberikan penugasan, submission
kepada section editor untuk mengawal proses review dan editingnya. Jadi editor atau dalam hal ini adalah editor in chief itu memberikan penugasan kepada section editor untuk mengawal proses review dan editing, bahkan sampai proses production, penerbitan dan penjadwalan. Kemudian editor juga tetap bisa mengawasi proses editorial. Walaupun secara penugasan ini sudah ditangani oleh section editor, tapi editor bisa mengawasi proses editorial dan juga bisa membantu jika ada kesulitan atau kendala yang dialami oleh section editor atau yang lain, seperti itu. Kemudian tugas yang lain dari seorang editor adalah membuat dan menerbitkan isu. Kemudian melakukan penjadwalan penerbitan dan menyusun table of contents, ya. Table of contents. Ini adalah tugas seorang editor. Dan ini juga bisa sebenarnya dilakukan penjadwalan penerbitan. Ini penyusunan table of contents itu bisa juga dilakukan oleh seorang section editor jika dia ditugaskan dari proses review sampai editing. Nah, proses editingnya itu sampai penjadwalan penerbitan. Nah, ini bisa sampai seperti itu. Jika kebijakan jurnal memang mengarah ke sana, ya. Seperti itu. Kemudian sebagian besar editor juga terdaftar atau berperan sebagai jurnal manager. Yang ini di OJS 3 itu satu akun bisa berperan lebih dari satu, ya. Misalkan saya sebagai editor juga bisa berperan sebagai jurnal manager. Hal ini tujuannya adalah untuk memudahkan pengaturan proses editorial maupun sekaligus pengaturan jurnal, ya. Seperti itu. Ataupun misalkan peran editor maupun jurnal manager dipisah dalam akun yang berbeda dan orang yang berbeda, itu pun tidak masalah, ya. Jadi tergantung kebijakan jurnal tersebut. Kemudian rules atau peran lain selanjutnya adalah sebagai editor in chief. Walaupun sebenarnya di OJS 3 istilah editor in chief tidak ada. Istilahnya hanya ada editor saja. Jadi termasuk di dalamnya sebenarnya editor in chief, ya. Tapi saya perlu jelaskan karena editor in chief itu selalu ada dan pasti ada dalam sebuah pengelolaan jurnal ilmiah. Oke. Dan OJS 3 nanti bisa juga kita meng-create sebuah peran atau rules sebagai editor in chief dalam akun yang tersendiri. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya jelaskan tugas editor in chief. Yang pertama, seorang editor in chief itu harus menjamin ketercukupan naskah atau artikel yang berkualitas untuk keberlangsungan jurnal supaya bisa terbit secara teratur, ya. Kalau misalkan terbitnya 2 kali dalam setahun, maka seorang editor in chief ini harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerbitannya itu teratur 2 kali dalam setahun. Kalau masih kurang naskah, dia bertanggung jawab untuk mencari naskah yang berkualitas untuk jurnal tersebut. Kemudian tugas kedua dari seorang editor in chief adalah menjamin kesesuaian naskah dengan skop dan fokus jurnal. Kemudian juga dengan standar mutu jurnal tersebut. Ya. Jadi harus disesuaikan antara ruang lingkup jurnal dengan bidang ilmu dari naskah yang dikirim ke jurnal kita. Kemudian juga seorang editor in chief juga harus melihat apakah artikel yang dikirimkan ke jurnal kita itu apakah sesuai dengan standar mutu jurnal tersebut atau tidak, ya. Kemudian tugas seorang editor in chief yang ketiga adalah menyeleksi dan menentukan anggota editorial board, ya. Di situ ada suatu peran yang penting juga, yaitu editorial board. Nanti saya akan jelaskan. Ini tugasnya adalah menyeleksi dan menentukan siapa saja yang nanti akan menjadi editorial board. Kemudian yang keempat adalah menentukan kebijakan pengembangan jurnal. Nah, dalam hal menentukan kebijakan pengembangan jurnal, ini seorang editor in chief biasanya berkoordinasi, berdiskusi dengan editor maupun anggota editorial board.
Jadi berdiskusi bagaimana caranya mengembangkan jurnal agar bisa sampai ke akreditasi Sinta 2, Sinta 1, atau bahkan bisa mencapai internasional ya, terindeks di Scopus atau Web of Science dan sebagainya. Ini perlu ditentukan kebijakan-kebijakan jurnalnya. Nah, ini berdiskusi dengan editor maupun editorial board yang lain. Kemudian tugas yang kelima adalah mempromosikan jurnal ini ke para kolega maupun teman-teman yang dalam satu bidang ilmu. Ya, ini terkait dengan tugas yang pertama, yaitu menjamin ketercukupan. Sehingga seorang editor chief juga dia harus bisa mempromosikan jurnal kepada kolega dan teman-temannya yang sesuai dengan bidang ilmunya. Supaya stok naskah itu selalu tercukupi ketika akan terbit. Seperti itu. Kemudian rules atau peran selanjutnya adalah section editor. Peran section editor ini biasanya sama dengan yang namanya adalah associate editor atau nama lain associate editor ya. Jadi ada istilah di jurnal biasanya itu adalah associate editor, tapi di OJS 3 atau OJS biasanya perannya itu namanya adalah section editor ya, editor bagian. Nah, di sini tugasnya apa? Section editor atau associate editor. Yang pertama, seorang section editor atau associate editor itu adalah menerima penugasan dari editor in chief untuk pengaturan dan mengawasi proses review dan editing ya, dan editing. Kemudian dalam hal proses review, maka seorang section editor ini harus mencari reviewer yang tepat untuk naskah yang ditugaskan kepadanya. Jadi mencari reviewer yang tepat sesuai dengan bidang ilmu, tentunya dengan bidang reviewer dengan naskah yang dikirim ya. Kemudian juga memonitor proses review tersebut sampai selesai, sampai reviewer memberikan penilaian. Kemudian tugas selanjutnya adalah memberikan keputusan akhir terhadap suatu naskah. Tentunya dalam hal memberikan keputusan akhir terhadap suatu naskah yang telah direview oleh tim reviewer, seorang section editor ini bisa berdiskusi dengan editor in chief jika memang diperlukan. Tapi jika memang dia bisa untuk menentukan sendiri, maka dia bisa menentukan sendiri apakah artikel tersebut diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian tugas yang keempat adalah bertanggung jawab sampai proses editing dan penjadwalan isu, termasuk juga nanti pada proses editing itu dia bisa menunjuk copy editor dan layout editor. Ini biasanya seperti itu ya. Jadi seorang editor in chief, seorang section editor itu melakukan tugasnya dari proses review sampai editing, sampai penjadwalan penerbitan isu. Tetapi ada juga jurnal-jurnal yang membatasi bahwa section editor itu hanya sampai pada proses review. Jadi setelah memberikan keputusan akhir terhadap suatu naskah, apakah diterima atau ditolak, maka tugas section editor berhenti sampai situ. Kemudian tugas selanjutnya, yaitu pada proses editing, itu akan dikerjakan oleh editor yang lain, yang biasanya disebut production editor. Di OJS 3 itu ada peran production editor. Jadi dia nanti yang memonitor dan bertanggung jawab dari proses copy editing dan production atau proses editing secara keseluruhan. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah production editor. Jadi tidak harus sampai kepada penerbitan ya. Jadi itu tergantung kebijakan jurnal masing-masing. Oke, selanjutnya adalah roles atau peran sebagai reviewer. Nah, ini secara umum ini tugas seorang reviewer ini adalah memeriksa substansi naskah atau artikel. Kemudian juga memberikan rekomendasi kepada editor. Substansi naskah apa saja yang dinilai oleh seorang reviewer? Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, seorang reviewer itu nanti akan mengecek adakah relevansi fokus naskah dengan ruang lingkup jurnal ya. Walaupun di screening awal itu seorang editor in chief sudah memeriksa, tetapi
nanti seorang reviewer ini akan memeriksa kembali, ya, akan memeriksa kembali naskah tersebut apakah sesuai dengan ruang lingkup jurnal atau tidak. Kemudian aspek apa saja, aspek apa lagi yang akan dinilai oleh seorang reviewer, yaitu adakah aspek kebaruan atau kontribusi penelitian pada artikel tersebut atau naskah tersebut. Jadi mengecek keterbaruan dan kontribusi penelitian dari artikel tersebut. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai oleh seorang reviewer adalah adakah aspek kesenjangan atau analisis gap terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, ini berdasarkan tentunya adalah proses tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga nanti akan ditemukan adanya analisis gap ya di situ. Kemudian yang keempat adalah apakah metode riset yang digunakan ini sesuai atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Kelima, yang akan dinilai oleh seorang reviewer adalah apakah kesimpulan ini didukung oleh data-data dan hasil penelitian yang mencukupi dan bisa menjawab tujuan dari penelitian atau tidak. Nah ini mengecek bagian kesimpulan, apakah bisa menjawab tujuan penelitian atau tidak. Yang keenam, hal yang akan dinilai oleh reviewer adalah memeriksa kualitas resolusi gambar maupun tabel serta kejelasan dan kebenarannya. Ini juga akan diperiksa oleh seorang reviewer. Ya, minimal ada 6 aspek yang akan dinilai oleh seorang reviewer terkait dengan substansi artikel atau naskah. Nah, sekarang kita lanjut kepada rules atau peran selanjutnya adalah sebagai copy editor. Tugasnya apa seorang copy editor? Tugasnya adalah memeriksa naskah dari sisi tata bahasa dan kejelasan. Ya. Jadi apakah penggunaan bahasa itu sesuai dengan aturan yang baku? Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, apakah sudah sesuai dengan aturan bahasa Indonesia dan tidak ada kalimat-kalimat yang ambigu atau rancu sehingga kalimatnya menjadi jelas. Ini adalah tugas seorang copy editor. Kemudian copy editor juga memeriksa gaya penulisan serta bibliografi artikel ya. Jadi selain memeriksa tata bahasa, juga copy editor juga memeriksa gaya penulisan dan bibliografi artikel. Ini seorang copy editor. Kemudian copy editor bekerjasama dengan author untuk memastikan ya segala hal yang terkait dengan tata bahasa maupun gaya penulisan itu benar sesuai dengan aturan yang baku. Jadi pada saat copy editor bekerja, dia harus berkorespondensi dengan author ya. Ya, misalkan copy editor itu memberikan saran perbaikan terhadap suatu kalimat ya, memberikan saran perbaikan sebuah kalimat, maka ini perlu dikonfirmasi ke author dulu apakah saran itu diterima atau tidak. Jangan sampai saran kalimat tersebut justru mengubah esensi dari kalimat yang sebenarnya yang ingin ditulis oleh author. Jadi perlu adanya kesepakatan dan korespondensi antara copy editor dan author sehingga di tahap akhir dari copy editing ini diharapkan dihasilkan suatu artikel yang sudah dari si penulisannya sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, dari kejelasan juga tidak ada typo dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tugas seorang copy editor. Juga sesuai dengan gaya selingkung, gaya penulisan dari artikel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah roles atau peran sebagai layout editor ya. Ini tugas seorang layout editor, ini secara garis besar ada dua ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa naskah versi copy edited ya yang sudah diperbaiki di tahapan copy editing ini sudah sesuai dengan panduan layout artikel ya, sesuai dengan template ya. Jika belum, maka dia perlu mengedit atau memperbaiki artikel tersebut supaya sesuai dengan layout artikel. Kemudian juga mengubah naskah versi copy edited ke dalam format penerbitan GELI ya.
Ya, seperti biasanya format itu adalah dalam bentuk PDF. Biasanya paling banyak adalah format PDF. Walaupun sebenarnya bisa dalam bentuk HTML maupun XML, tapi jarang ya, dan saya belum menemukan format-format seperti ini. Selanjutnya, rules atau peran sebagai proofreader. Nah, ini tugas seorang proofreader itu sebenarnya hanya membaca ulang naskah Galley ya, yang siap diterbitkan dengan hati-hati dan memeriksa kemungkinan kesalahan tipografi maupun kesalahan format naskah, dan selanjutnya diusulkan untuk diperbaiki ya. Jadi bisa jadi nanti untuk proofreader ini adalah seorang proofreader sendiri maupun juga dengan author. Jadi author juga perlu diminta untuk memeriksa naskah yang siap diterbitkan sebelum dipublish di website ya, supaya tidak ada kesalahan, misalkan penulisan nama, afiliasi, email, atau yang lain ya, atau tipe-tipe yang lain ini supaya dicek sehingga benar-benar clear, tidak ada kesalahan lagi pada artikel yang nanti diterbitkan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan rules atau peran-peran yang ada di OJS 3. Tentunya adalah peran-peran ini adalah peran-peran yang berkaitan dengan proses editorial maupun proses penerbitan jurnal ya. Dari site administration, dari jurnal manager, dari editor, section editor, reviewer, sampai kepada proofreader. Nah, ini perlu dipahami dan dimengerti ya. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya adalah alur kerja editorial ya. Bagaimana sebuah proses editorial di sebuah jurnal, mulai dari artikel dikirim ke redaksi, kemudian sampai penerbitan. Ini nanti akan coba saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jika ini bermanfaat silakan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube saya, Dani Kurnianto. Silakan like dan share konten YouTube ini. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.